Sawi dan kawan-kawan 16 orang dinyatakan dibuka kembali dan tetap terbuka untuk umum. Bapak Peneliti hadapkan para terdakwa ke dalam ruang sidang. Tugas Siap. hadapkan para terdakwa dalam ruang sidang. Jalan. Jalan. Maju. Jalan. Balik depan. Gerak. Setelah menjalani serangkaian persidangan, 22 terdakwa kasus penganiayaan yang menewaskan Prada Lukinamo menjalani sidang putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer 315 Kupang, Rabu 31 Desember. Adapun dalam sidang tuntutan sebelumnya, auditor militer menuntut para terdakwa dengan hukuman 6 hingga 9 tahun penjara. Selain itu, auditor juga menuntut agar para senior Prada Lukinamo tersebut dipecat dari kedinasan TNI. Para terdakwa dianggap telah melakukan tindak pidana militer berupa kekerasan bersama yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Penyiksaan tersebut dilakukan menggunakan tangan kosong dan alat seperti selang hingga kabel. Sebagai informasi, aksi kekerasan terhadap Prada Lukinamo dilakukan para terdakwa karena tuduhan penyimpangan seksual yang dilakukan korban. Selain terhadap Prada Lukinamo, aksi kekerasan juga menimpa rekannya, Prada Richard J. Bulan. Fakta persidangan yang sempat menuai sorotan tajam dari publik adalah pengakuan Richard yang mengatakan Letda Made Juni memerintahkan bawahannya untuk mengoleskan cabai yang dihaluskan ke alat kelamin korban. Penyiksaan keji ini membuat Prada Lukinamo meninggal dunia pada Agustus lalu di RSUD Nagekeo. Sementara, trauma mendalam dialami oleh Prada Richard hingga kini. Selengkapnya mengenai jalannya sidang akan dilaporkan oleh jurnalis Pos Kupang ST Bukak yang akan dilanjutkan dengan laporan langsung dari Pengadilan Militer 315 Kupang. Selamat pagi Tribuners. Melaporkan langsung dari Pengadilan Militer 315 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Rabu tanggal 31 Desember tahun 2025, di penghujung akhir tahun ini akan digelar sidang dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim bagi 22 terdakwa dalam kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Lukinamo. Dan pada sidang hari ini akan dipimpin oleh Hakim Ketua Mayor CHK Subiyatno, didampingi Hakim Anggota Kapten CHK Denis Karolna Pitupulu dan Kapten CHK Sainal Arifin Anang Yulianto. Sementara dari tim auditor sendiri akan hadir Letkol CHK Yusti Harto, Mayor Washington Marpaon, dan Letkol CHK Alex Panjaitan. Dan untuk panitranya yang akan hadir Letda CHK Inyoman Dharma Setiawan. Untuk tim penasehat dari 22 terdakwa yang akan hadir Letkol Iketut S, Mayor Gatot Subur, Kapten Indra Putra, dan Letda Beni Lasbaun. Dan pada hari ini di Pengadilan Militer sendiri akan menghadirkan 22 terdakwa dengan nomor berkas perkara 40, yakni dengan satu terdakwa yakni Ahmad Faizal, dan berkas 41 yang menghadirkan 17 terdakwa yakni Sertu Thomas Desamberis Awi, Sertu Andre Maklori, Pratu Ponsianus Alandadi, Pratu Abner Yata Sonubatonis, Sertu Rivaldo De Alexandro Kase, Pratu Immanuel Nimrod Laubora, Pratu Darvinti Arjuna Putra Besi, Letda Made Juni Artadana, Pratu Rovino Saleh, Pratu Emmanuel Joko Huki, Pratu Arianto Asa, Pratu Jamal Bantal, Pratu Yohanes Viane Ili, Serda Mario Paskalis Gomang, Pratu Firdaus, Letda Ahmad Tarik Alkindi Singajuru, dan Pratu Yulianus Rivaldi Ola. Dan untuk berkas perkara dengan nomor 42 akan menghadirkan terdakwa Pratu Ahmad Ada, Pratu Emiliano De Araujo, Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Aprianto Rade Raja. Tuntutan yang diberikan oleh para auditor kepada terdakwa adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk berkas 40 dengan terdakwa Ahmad Faizal dituntut 12 tahun penjara dan juga pemecatan dari instansi TNI Angkatan Darat. Dan untuk berkas 41 yang menghadirkan 17 terdakwa, diantaranya untuk Made Juni dan juga Letda Singajuru diberikan
hukuman 9 tahun penjara dan juga pemecatan dari instansi TNI Angkatan Darat, sedangkan yang lain diberikan tuntutan 6 tahun penjara dan juga pemecatan dari instansi TNI Angkatan Darat. Dan untuk berkas 42 yakni Pratu Ahmad Ada dan kawan-kawan diberikan hukuman 6 tahun penjara dan hukuman tambahan pemecatan dari instansi TNI Angkatan Darat. Sesaat lagi kita akan mengikuti jalannya persidangan terkait putusan yang akan diberikan oleh majelis hakim kepada 22 terdakwa, dan berapa vonis yang akan diberikan majelis hakim kepada 22 terdakwa ini kita akan ikuti sesaat lagi. Saya STUK, reporter Pos Kupang melaporkan. Nyawa seorang prajurit dapat berakibat pada pemidanaan atau hukuman yang berat. Namun para terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak dapat mengendalikan emosinya. Dengan berdalih melakukan pembinaan, para terdakwa melakukan serangkaian perbuatan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang merupakan prajurit yang menjadi bawahannya, sehingga perbuatan semacam ini merupakan perbuatan yang perlu dijatuhi hukuman yang berat sesuai yang sesungguhnya dan sudah sesuai dengan perbuatannya. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri para terdakwa serta dikaitkan dengan lamanya pemidanaan yang akan dijalani terdakwa, maka para terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer. Menimbang terhadap permohonan restitusi yang diajukan oleh orang tua korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK sebagaimana surat nomor R-7253-ASKR-LPSK-11-202528 tanggal bulan November 2025 yang kemudian dimuat oleh auditor militer dalam tuntutannya, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Bahwa dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 disebutkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Kemudian korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. 2. Bahwa dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana disebutkan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi berupa A. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, B. Ganti kerugian baik material maupun imaterial yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, C. Penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis, D. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum. 3. Bahwa dalam pasal 2 ayat 1 huruf A Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, pemohon restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan. 4. Bahwa meskipun ketentuan pasal 131 ayat 1 ayat 3 KUHP tidak secara eksplisit disebutkan dalam kategori tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi berdasarkan pasal 2 ayat 1 huruf A Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022. Namun hal tersebut dikecualikan dengan keputusan LPSK atas restitusi terhadap tindak pidana penganiayaan berat atau tindak pidana lain yang membahayakan nyawa, bahwa perbuatan para terdakwa yang melakukan pemukulan atau tindakan lain yang menyakiti korban yang menyebabkan korban meninggal dunia senyatanya telah masuk dalam ketentuan pengecualian tersebut karena telah beribatkan matinya korban, sehingga terhadap para terdakwa dapat memindahkan pertanggungjawaban untuk membayarkan biaya pembayaran ganti kerugian atas penderitaan atau penggantian biaya perawatan medis dan psikologis melalui fasilitas LPSK yang melakukan penghitungan atas kerugian korban maupun keluarga korban. Oleh karena perbuatan para terdakwa telah menimbulkan penderitaan baik material maupun imaterial kepada keluarga korban dan terhadap hal tersebut telah diperhitungkan berdasarkan komponen kerugian yang dialami korban maupun keluarga korban sebagaimana ditetapkan oleh LPSK dalam surat LPSK nomor R-73-3-A-S-K-R-LPSK-11-2025 tanggal 28 November 2025. Bahwa dari hal yang diberikan di atas yang merupakan tuntutan restitusi yang disetujui oleh LPSK yang mana seluruhnya berjumlah 1,650.379.000 rupiah yang dibagi 3 dengan perincian dalam perkara ini adalah 33% dari 1.650.379.000 menjadi 544.625.070 rupiah
yang dibebankan kepada 17 orang terdakwa sehingga setiap terdakwa membayar restitusi sebesar Rp32.336.768.82. Maka terhadap para terdakwa diperintahkan membayar restitusi seperti yang tercantum dalam tuntutan petitum militer. Menimbang bahwa terhadap permohonan restitusi tersebut apabila para terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan terdakwa. Menimbang bahwa selama waktu para terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh audit militer berupa 1 barang-barang, 1 buah kaos loreng PDL TNI, 1 buah celana PDL TNI, 1 buah celana training TNI AD, bahwa terhadap barang bukti huruf A sampai dengan huruf C merupakan pakaian milik saksi 1 yang dipakai pada saat kejadian dan memiliki nilai ekonomis. Untuk itu majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada saksi 1. Barang bukti berikutnya yaitu 1 buah borgol plastik warna putih, 1 buah ember plastik warna hitam, 1 buah gayung warna oil, 1 buah pasang sandal Homiped merek CQ, 1 pasang sandal jepit warna putih dengan tali warna orange, 1 buah selang warna biru panjang 40 cm, 1 buah kopel warna hitam, 1 buah selang warna biru panjang 37 cm, 1 buah selang dibungkus laban warna coklat panjang 54 cm, 1 buah kabel warna putih panjang 72 cm, 1 buah karet panpel warna hitam, 1 buah bungkus sisa cabai dalam kantong plastik. Bahwa terhadap barang bukti pada huruf D sampai dengan huruf O merupakan barang-barang yang digunakan para terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap untuk dirampas dimusnahkan. 2. Surat-surat 3 lembar visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Eramo, 1 buah lembar surat kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Eramo, 2 lembar visum et repertum dari Rumah Sakit Daerah Inde. Kemudian barang bukti lainnya yaitu 1 lembar printout warna gambar luka-luka almarhum Brado Wijaya Sabta Namo, bahwa oleh karena barang-barang tersebut berupa surat-surat yang mudah penyimpannya maka majelis hakim berpendapat untuk menentukan statusnya untuk tetap mendekatkan dalam berkas perkara. Barang bukti surat berikutnya yaitu 5 lembar foto luka-luka almarhum Brado Wijaya Sabta Namo, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan juga sebagai barang bukti dalam perkara yang serupa, maka majelis hakim perlu menentukan statusnya untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara yang lain. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan ada kekhawatiran para terdakwa melarikan diri sehingga majelis hakim berpendapat para terdakwa perlu tetap ditahan. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa harus dipidana maka dia harus dibebani untuk membayar biaya perkara. Sikap terkurang. Mengingat pasal 131 ayat 1 junto ayat 3 KUHPN, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 26 KUHPN, junto pasal 2 ayat 1 huruf A Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, junto pasal 190 ayat 1 ayat 3 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 97 tentang peradilan militer serta ketentuan peraturan undang-undang yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa 1 yaitu Thomas Desambis Abi Sertu NRP 2120016361298. Terdakwa 2 yaitu Andre Mohuklori Sertu NRP 211901410400199. Terdakwa 3 yaitu Pontiano Saladedi Pratu NRP 312002708500899. Terdakwa 4 yaitu Abner Yatesen Lubatonis Pratu NRP 31180738800899. Terdakwa 5 Rivaldo de Alessandro Kasih Sertu NRP 2120013391101. Terdakwa 6 Immanuel Nimrod Laubora Pratu NRP 31210894202001. Terdakwa 7 Dertiti Arjuna Putra Besi Sertu NRP 2120011743039. Terdakwa 8 yaitu Made Juni Artadana Leda Infanteri NRP 21110173860691. Terdakwa 9 yaitu Rofiano Saleh Pratu NRP 311907571297. Terdakwa 10 Immanuel Jokobuki Pratu NRP 31190190090597. Terdakwa 11 Arianto Asa Pratu NRP 31180380861296.
Terdakwa 12 yaitu Jamal Tantal, Ratu NRP 3119227900998. Terdakwa 13 Yohanes Fiani Ili, Ratu NRP 312002313403998. Terdakwa 14 yaitu Mario Pascalis Rumang, Seda NRP 21210165590302. Terdakwa 15 yaitu Firdaus Pratu NRP 172110100000922. Terdakwa 16 Ahmad Torek Al-Kindi Singajuru STRN Leda Infantri NRP 112101007000017. Terdakwa 17 Julianus Rivaldi Otabanga, Ratu NRP 31210288761200. Terbukti serasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan dan dengan cara lain menyakitinya menyebabkan mati yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan terdakwa 1. Pidana pokok penjara selama 6 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 2. Pidana pokok penjara selama 6 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 3. Pidana pokok penjara selama 6 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 4. Pidana pokok penjara selama 6 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 5. Pidana pokok penjara selama 6 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 6. Pidana pokok penjara selama 6 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 7. Pidana pokok penjara selama 6 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 8. Pidana pokok penjara selama 9 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 9. Pidana pokok penjara selama 6 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 10. Pidana pokok penjara selama 6 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 11. Pidana pokok penjara selama 6 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 12. Pidana pokok penjara selama 6 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 13. Pidana pokok penjara selama 6 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 14. Pidana pokok penjara selama 6 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 15. Pidana pokok penjara selama 6 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 16. Pidana pokok penjara selama 9 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 17. Pidana pokok penjara selama 6 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. 3. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar restitusi kepada keluarga almarhum Prada Luki Jabir Putranamo masing-masing sebesar Rp32 juta, 36.798,82 apabila para terdakwa tidak membayar dalam waktu 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka auditor militer memerintahkan para terdakwa untuk melaksanakan pemberian restitusi paling lambat 14 hari sejak perintah tersebut diterima. Apabila dalam waktu yang ditentukan tidak dilaksanakan, maka auditor militer menyita harta kekayaan para terdakwa dan relangnya untuk memenuhi restitusi. Dan apabila harta kekayaan para terdakwa tidak mencukupi untuk pembayaran restitusi, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan dengan memperhitungkan restitusi yang telah dibayar secara proporsional. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang: 1 buah kaos goreng PDA TNI, 1 buah celana PDA TNI, dan 1 buah celana TNI AD
angka 1 sampai dengan 3 dikembalikan kepada saksi 1. 1 buah borgol plastik warna putih, 1 buah ember plastik warna hitam, 1 buah kayu warna oranye, 1 pasang sandal uniped, 1 pasang sandal jepit warna putih, 1 buah selang warna biru, 1 buah kopel warna hitam, 1 buah selang warna biru panjang 37 cm, 1 buah selang dibungkus lakban warna coklat panjang 54 cm, 1 buah kabel warna putih panjang 72 cm, 1 buah karet pantul warna hitam, 1 buah buku sisa cabai dalam kantong plastik, angka 4 sampai dengan 15 dirampas untuk dimusnahkan. B. Surat-surat 3 lembar visum et repertum dari Rumah Sakit Daerah Eramo tanggal 9 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, Dr. Kandika Widiana Uga, atas nama Prada Luki Jeffrey Saputra Eramo. 2. 1 buah lembar surat kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Eramo tanggal 6 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh Dr. Camelia S. PDI yang menerangkan bahwa pasien atas nama Prada Luki Jeffrey Saputra Eramo telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 jam 11.20 WITA. 3. 2 lembar visum et repertum dari Rumah Sakit Daerah ED atas nama pasien Richard Clinton Button. 4. 1 buah lembar print warna gambar luka-luka almarhum Prada Luki Jeffrey Saputra Eramo angka 1 sampai dengan 4 tetap diletakkan dalam berkas perkara. 5. 5 lembar foto luka-luka almarhum Prada Luki Jeffrey Saputra Eramo angka 5 digunakan sebagai barang bukti dalam perkara yang lain. 4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan. 5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa yaitu terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 5, terdakwa 7, terdakwa 14 masing-masing sejumlah Rp15.000 dan terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 6, terdakwa 9, terdakwa 10, terdakwa 11, terdakwa 12, terdakwa 13, terdakwa 15 dan terdakwa 17 masing-masing sejumlah Rp10.000 serta terdakwa 8 dan terdakwa 16 masing-masing sejumlah Rp20.000. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan negeri 35 Kupang pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 oleh hakim ketua dan hakim anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut: Auditor Militer Dr. Rapau Esa Mayor JHK NFP, Penasihat Hukum Gatot Subur Esa Mayor JHK NFP, Bini Sulindra Lasbon Esa Deda JHK NFP, dan panitia pengganti Inyong Mandar Mas Piawan Esa Letu JHK NFP serta di hadapan umum dan terdakwa. Baik, para terdakwa sudah mendengar pembacaan putusan. Menyatakan bersalah melakukan tindak pidana apa? Militer ya, yang dalam dinas dengan sengaja memukul dan menyakiti bawahan yang menyebabkan mati yang dilakukan secara bersama. Pidana penjara berapa lama? Untuk Bintara Tamtama, pidana berapa lama? 6 tahun kurangi masa penahanan ya. Itu perwira, pidana penjara berapa lama? 6 tahun ya. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer membayar restitusi sejumlah yang disebutkan sesuai dengan surat LPSK. Apabila restitusi tidak dibayar dengan kurungan pengganti selama 1 bulan dengan memperhitungkan restitusi yang telah dibayar secara profesional oleh para terdakwa. Barang bukti sebagian dikembalikan kepada saksi atau sebagian dirampas untuk dimusnahkan. Surat-surat tetap diletakkan dalam berkas dan 1 foto digunakan sebagai barang bukti yang lain. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan membayar biaya perkara sesuai dengan kesepakatan. Untuk yang Tamtama 10.000, yang Bintara 15.000 dan perwira adalah 20.000. Atas putusan tersebut terdakwa memiliki hak. Yang pertama adalah menerima putusan apabila putusan tersebut dianggap adil dan sesuai dengan kesalahan terdakwa. Yang kedua, menyatakan banding apabila putusan tersebut dianggap terlalu berat dihadapkan dengan kesalahan para terdakwa. Yang ketiga, menyatakan pikir-pikir diberikan tenggat waktu selama 7 hari. Apabila selama 7 hari tidak menyatakan sikapnya, dianggap menerima putusan. Dari ketiga hal tersebut, karena para terdakwa didampingi penasihat hukum, silakan merapat ke penasihat hukumnya untuk berkonsultasi. Silakan merapat semuanya. Baik, bagaimana sikapnya? Dijawab sendiri atau dijawab penasihat hukum? Bagaimana Bapak penasihat hukum? 7 hari ya, berarti dari sekarang ya, konsultasi.
Hal yang sama diberikan kepada Bapak Auditor Militer. Bagaimana sikapnya Bapak Auditor Militer? Diberikan ya, selama 7 hari ya. Baik, para terdakwa, apakah selama berperkara di pengadilan militer ada pihak-pihak yang mengatasnamakan aparatur pengadilan, baik hakim, panitera pengganti, maupun aparatur pengadilan lainnya yang menghubungi terdakwa, kerabat saudara, menjanjikan dapat membantu menyelesaikan perkara para terdakwa dengan menjanjikan imbalan sejumlah uang? Apabila ada, itu merupakan suatu bentuk penipuan, saya harapkan kerjasamanya untuk membuat pengaduan ataupun pelaporan. Pelaporan dapat melalui aplikasi SIPAS atau datang langsung ke meja pengaduan di tempat lingkungan peradilan, baik pengadilan militer, umum, tata usaha negara, atau agama dalam membuat pengaduan, dan pasti akan ditindaklanjuti apabila ada. Dan sampai dengan saat ini masih banyak hukum yang mengatasnamakan dapat membantu menyelesaikan perkara di pengadilan, dan itu merupakan suatu bentuk penipuan. Paham ya? Baik, Bapak Auditor, sebelum sidang dinyatakan ditutup dan selesai dan ditutup, akan dipindahkan para terdakwa dibawa ke luar ruang sidang dan tetap berada dalam penahanan. Siap, terima kasih. Petugas, bawa para terdakwa keluar ruang sidang dan tetap ditahan kerjakan. Untuk pengunjung ditahan dulu ya, belum ditutup. Sidang perkara pidana atas nama Setu Thomas, Desa Mesawi dan kawan-kawan 16 orang pada hari ini, Rabu tanggal 31 Desember 2025, sidang saya akan selesai dan ditutup. Bapak Auditor, jam berapa lagi? Siap, ini bentar lagi jam 2 mungkin. Jam 2. Bapak PH, jam 2. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.